Kira-kira menurut Bapak siapakah titik putih? Kebenaran. Coba dulu Bapak pikirkan, siapakah yang pernah mengatakan dirinya kebenaran? Saya tidak berbicara siapa. Hmm. Karena tidak tahu, belum tahu siapa itu. Mungkin kriteria kebenaran menurut Bapak itu apa sih? Kebenaran itu kriterianya. Saya tidak bisa menjelaskan apa itu kebenaran, seperti apa kriterianya. Karena saya bukan kebenaran. Nah, kalau begitu, kebenaran seperti apa yang Bapak harapkan? Kebenaran tentang alam, kebenaran tentang hidup, kebenaran siapa yang menciptakan saya, dan saya nanti kembali kemana. Berarti Bapak ini sedang mencari ya. Terus sampai kapan Bapak mencari titik putih itu? Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Pertanyaan gini, Pak. Jadi kalau Bapak mencari sampai ketemu, mungkinkah Bapak dengan kondisi Bapak ini menemukan titik putih? Gimana? Iya. Maksud aku, sekarang kan usia Bapak berapa, Pak? Saya baru 31. Selama 31 usia Bapak belum pernah menemukan titik putih. Target Bapak berapa lama Bapak menemukan titik putih? Saya tidak menargetkan berapa lama. Yang jelas, saya harus mencari titik putih itu. Apa itu titik putih? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Saya tidak bisa menjelaskan apa itu kebenaran. Selain berarti Bapak menjelaskan kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri kepada saya. Iya, berarti Bapak mencari sesuatu yang Bapak tidak tahu. Oh tidak. Iya, berarti sekarang iya yang menjelaskan kebenaran. Oke. Jadi kebenaran itu yang menjelaskan kebenaran itu, dan Bapak tidak tahu apa itu kebenaran, kan begitu? Kan itu saya Bapak bilang. Bisa menjelaskan apa itu kebenaran karena saya bukan kebenaran. Yang berhak menjelaskan kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Yang saya tanya sama Bapak, sudahkah Bapak bertemu dengan kebenaran? Kan belum. Bapak mencari kebenaran. Iya. Terus sekarang Bapak mencari kebenaran tapi Bapak tak tahu kebenaran. Karena belum ketemu. Karena belum ketemu. Tapi sudah ada petanya enggak? Ada jalannya enggak? Ada gambarannya enggak? Peta itu kalau berbicara peta, saya bukan mencari. Oh. Berarti petanya pun belum ada, yang dicari pun tak tahu begitu. Berarti Bapak ini sebenarnya nihilisme dong. Gimana? Bapak ini sebenarnya berada dalam hampaisme. Gimana? Kok nggak jelas ya? Bapak ini sekarang sedang nihilisme, hampaisme. Oh, nggak paham. Iya, paham kehampaan. Jadi Bapak sebenarnya tidak mengerti apa yang Bapak pikirkan. Bapak lah yang disebut dengan bahwa Bapak itu berpikir tapi tak ada yang dipikirkan. Bapak itu mencari tapi tak ada yang dicari. Iya, berarti boleh saya katakan Bapak ini sebenarnya sekarang sedang linglung. Iya, Pak. Kalau kita mau cari kebenaran, paling tidak kita kan punya peta. Contoh mencari harta karun. Kan ada kriterianya. Peta harta karun, Bang. Loh, ya titik putih itu kan itu tidak bisa. Ya, mencari harta karun aja Pak ada peta, Pak. Ada kisi-kisinya, Pak. Masa mencari kebenaran tidak ada kisi-kisi? Masa mencari kebenaran lagi nggak ada petanya? Kebenaran itu adalah sangat mulia.
Loh, Tidak bisa sekarang saya tanya dengan sama harta Bapak, karun. bagaimana Bapak mengatakan kebenaran itu mulia, tapi Bapak tak pernah melihat? Kan ini namanya kan logika yang kacau, Pak. Bapak mengatakan kebenaran itu mulia, tapi Bapak tak pernah melihat. Putus-putus, Bang. Loh, Putus-putus. Nggak apa-apa, gini aja, posisikan aja beliau masih di tengah hutan, belum menemukan Jaringan saya titik terang gitu. iya. Mungkin bahkan Halo? merasa tidak perlu keluar gitu dari hutan itu, jadi biarkan Halo? dia menceritakan aja. Jadi maksud aku kan gini tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak itu mencari kebenaran, kebenaran itu mulia, tapi Bapak sendiri tak pernah bertemu dengan kebenaran. Terus bagaimana Bapak yakin, bagaimana Bapak tahu bahwa kebenaran itu mulia kalau belum pernah ketemu dan belum ada orang yang menceritakan? Coba Pak jelaskan sama saya, Pak. Pak Ulung. Barusan putus-putus, coba, Bang. Bapak mengatakan kebenaran itu kan mulia. Tapi Bapak sendiri tidak pernah jumpa, belum menemukan, dan belum ada orang yang memberitahu kisi-kisinya, petanya sama Bapak. Lantas dari mana Bapak mengatakan bahwa kebenaran itu mulia? Karena belum ada yang saya temukan itu, bertanya sama orang itu belum tahu memang apa itu kebenaran. Iya, Saya katakan benar mulia. Nggak apa-apa, mungkin belum bisa menjelaskan, hanya tahu saja. Oh, ya. Jadi baraknya ini masih angan-angannya Pak Titik Putih ya. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam iman Kristen Pak, sebenarnya kan terang itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan Allah yang adalah terang itu menyatakan terangnya kepada kami melalui firman-Nya yang hadir dalam natur manusia, itulah Yesus. Maka Yesus mengatakan, dialah terang yang sejati, terang yang hadir di tengah kegelapan yang menyingkirkan kegelapan. Kebenarannya di mana itu, Bang? Kebenarannya adalah Yesus sendiri yang menyatakan. Kebenarannya saya. Iya. Kebenarannya Yesus sendiri yang menyatakan diri dengan segala ajaran, dengan segala karya, dengan segala janji dan perbuatannya. Allahnya? Allah itu adalah terang itu sendiri yang menyatakan diri. Jadi Allah itu kan terang yang tak terhampiri. Kita tidak bisa menghampiri Dia. Kenapa? Karena kita ini berdosa. Sedangkan terang Allah itu kan terang yang sempurna. Maka untuk kita menghampirinya, butuh jalan, butuh proses. Prosesnya apa? Melalui terang yang dihadirkannya di tengah-tengah dunia, itulah Yesus. Itu. Jadi memang Pak, Bapak harus pikirkan ya. Memang semua orang di dunia ini kan mencari kebahagiaan, Pak. Itulah yang Bapak sebut kebenaran dan terang. Tetapi pada dasarnya manusia dengan kekuatannya tidak akan bisa menemukan kebahagiaan, tidak akan bisa menemukan terang dengan kekuatannya. Kenapa? Karena manusia itu punya keterbatasan. Sudah itu keadaannya. Tetapi yang mempunyai desain atas manusia itulah yang bisa memulihkan, bisa menemukan, bisa mendapatkan manusia. Sama seperti gelap, Pak. Gelap itu tidak bisa menghampiri terang. Tapi teranglah yang bisa menghampiri kegelapan. Dan kalau terang menghampiri kegelapan, maka kegelapan itu akan diubah. Tapi kalau kegelapan tidak akan pernah bisa mengubah terang menjadi gelap. Karena kegelapan sendiri kan artinya kan ketiadaan terang. Jadi gelap itu artinya tiada terang. Dan orang yang di dalam kegelapan tidak bisa menghampiri terang. Tapi terang akan selalu menghampiri, menerangi, menyingkirkan kegelapan.
Jadi Bapak kalau mencari terang, Bapak nggak bisa selama Bapak gelap. Bapak harus memiliki terang itu dulu, supaya Bapak menemukan terang. Seperti itu, Pak. Gimana tanggapan Bapak ini? Kebenarannya Yesus. Allah itu kebenaran yang menyatakan diri di dalam kehadiran Yesus. Berarti Yesus Allah. Yesus adalah wujud nyata dari firman Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Karena Jadi bukan Allah ya tidak ada dikatakan Allah jadi manusia, Pak. Yang ada adalah firman Allah jadi manusia. Jadi Yesus kan bukan Allah. Yesus firman Allah yang diwujud nyatakan hadir untuk menyatakan apa kehendak Allah, rencana Allah, program Allah bagi manusia. Yesus bukan Allah. Loh, saya sudah sebutkan, Bapak kok ulang-ulang? Abang belum jawab saya. Yesus berarti bukan Allah. Tidak begitu. Kan aku udah kujelaskan. Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Karena dia adalah firman, maka dia memiliki sifat ilahi. Dalam pemahaman dia Allah itu Allah Bapa, nggak apa-apa. Iya. Dijawab tidak saja. Karena dalam pemahaman dia Allah itu Allah Bapa. Ya udah. Kalau yang kamu maksud Yesus Allah Bapa, ya jelas tidak. Karena Allah Bapa nggak pernah jadi manusia. Gak ada masalah, bro. Dan itu memang data Alkitab kok. Lah iya, Bang. Saya karena Yesus bukan Allah. Ya, itu tinggal itu kok jawabnya. Bukan. Jadi gini ya. Kalau kita mau belajar Alkitab, bukan konsep kita yang kita masukkan ke Alkitab itu. Enggak, saya belum Tetapi apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu, itulah yang harus kita bukakan. Itu cara belajarnya. Kalau cara belajarnya seperti Bapak itu nanti kita jadi debat kusir. Saya nggak mau debat, Bang, di sini. Ngapain debat? Iya. Saya nggak suka debat, Bang. Iya. Saya karena Yesus bukan Allah, kan gitu. Bukan. Pernyataannya itu adalah pernyataan yang memiliki ada orang di balik batu. Itu pernyataan-pernyataan polemikus. Jadi jelas. Nah, sekarang Yesus bukan Allah. Nah, Allah itu siapa? Allah itu ya adalah Bapa di surga. Yang adalah terang yang tak terhampiri itu. Yesus? Firman-Nya yang dihadirkan menjadi manusia di tengah-tengah dunia. Iya. Nah itu. Jadi karena firman-Nya kekal di dalam diri Allah, Allah adalah terang, maka firman-Nya itu juga adalah terang juga. Maka Yesus hadir menjadi terang. Iya. Karena yang berasal dari terang adalah terang. Tidak mungkin yang berasal dari terang adalah kegelapan. Itu tidak ada. Benar. Nah itu. Jadi karena Yesus berasal dari terang, bahkan yang maha terang itu, maka Yesus adalah terang juga. Dan Yesus mengatakan, dialah terang yang hadir, yang menyingkirkan kegelapan. Tapi Yesus bukan terang itu sendiri kan? Loh, dia adalah terang karena dia berasal dari Sang Maha Terang itu. Itu kalimatnya. Jadi jangan dibolak-balik. Yang namanya berasal kok. Iya. Makanya saya bilang, terang yang berasal dari terang. Itulah Yesus. Terang berasal dari terang. Iya, itulah Yesus. Terang. Yesus mengakui dirinya, akulah terang dunia. Yesus itu adalah terang yang berasal dari terang untuk menerangi dunia, menerangi kegelapan. Maka karena itulah di dalam Yesus tidak ada dosa, tidak ada kepalsuan, tetapi yang ada adalah kebenaran.
Dan itu dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam karyanya, dalam janjinya, Pak. Jadi Yang itu mengatakan seperti ya, yang mengatakan seperti itu. yang mengatakan seperti itu Alkitab, di mana Alkitab itu mengisahkan tentang Yesus, Pak. Mengisahkan. Artinya yang mengisahkan itu siapa? Yang mengisahkan itu adalah para murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Allah itu sendiri, di mana Roh Allah itu berasal dari Allah yang adalah terang itu juga. Nah, di situ, Pak. Roh. Duh, takut panjang nanti, Bang. Takut lebar nanti. Kok ada kata roh gitu kan? Ya memang ada roh kok, Allah itu kan memiliki roh. Memiliki roh. Iya. Allah itu hakikatnya roh dan dia memiliki roh. Apa itu roh, Bang? Roh, saya belum ngerti roh. Apa itu roh? Roh itu prinsip hidup Allah, kuasa Allah yang kekal di dalam diri Allah. Roh itu. Iya. Itulah. Berarti Allah itu berbentuk ya, Bang ya? Allah itu, Berarti Allah itu kan berbentuk. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti dia kan ada. Dia kan memiliki keberadaan. Keberadaannya seperti apa kita tidak tahu. Karena tidak ada yang pernah melihat. Tetapi dia ada. Itulah yang dimaksud saya titik putih. Dia bukan titik putih. Karena tidak ada mengatakan Allah titik putih. Biarkan aja untuk mendeskripsikan pemahaman dia. Kita coba kita bantu dia membangun ulang apa yang ingin dia sampaikan. Jangan-jangan dia belum punya bangunan atau konstruksi berpikir pemahaman yang jelas. Jadi kita seperti menjaring angin. Jadi mungkin dibiarkan aja dulu dia pemahamannya seperti apa. Karena posisi teologisnya kan belum jelas. Apakah ateis, agnostik, atau jadi, apa? Kita lihat ya, kalau di Kristen itu jelas, Pak, terang itu bukan lagi dicari, tapi terang itu sudah datang di dunia ini. Menurut saya dicari, Bang. Ya itu bedanya, Pak. Kalau di kekristenan jadi gini, sorry saya tambahkan. Jadi kitab suci itu kan kami yakini adalah nenek moyang manusia ya, yang terus dalam kitab suci itu ya, dari Adam, Hawa, dan seterusnya, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yesus Kristus, dan sampai kepada kami, orang Kristen, kami meyakini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang menjumpai mereka, Tuhan yang menyatakan diri pada mereka, menyatakan pekerjaan, menyatakan sesuatu. Dan Tuhan itu menyatakan sebagai aku adalah aku, artinya pribadi. Sehingga umat manusia bisa mengatakan dia, engkau. Kira begitu, Pak. Jadi, posisi iman Kristen adalah posisi pada keyakinan terhadap Tuhan yang memiliki sifat maha, entitas yang maha, artinya yang tertinggi, yang melampaui alam sadar kami maupun tidak sadar kami, dan dia memiliki sifat atau atribut yang maha, yang esa, yang satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Gitu. Ini mungkin Pak titik terang, titik putih. Kalau di dalam iman Kristen dikatakan di dalam dia ada hidup, di dalam firman, di dalam Allah yang adalah firman. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup di sini berbicara tentang hidup kekal, bukan bios. Ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Ya. Jadi siapakah terang di sini? Firman yang hadir menjadi manusia. Jadi Yesus adalah terang dunia yang berasal dari Allah yang adalah terang yang tak terhampiri. Jelas sekali. Dikatakan di sini ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi artinya di sini orang yang dikuasai dunia tidak akan bisa mengenal sang terang itu. Tetapi orang yang sudah mengalami teranglah yang bisa mengenal terang. Di situ. Itu aja dulu Pak. Jadi jelas ya kekristenan bahwa Yesus adalah terang yang datang dari Allah yang adalah terang. Silakan, Yesus Pak. adalah Yesus adalah terang yang datang dari Allah yang adalah terang. Yesus adalah terang yang datang dari Allah yang terang. Iya. Berarti Allah berbentuk terang begitu ya Pak ya? Susah kalau dari situ masuknya karena kita belum tahu posisinya itu dia itu. Ini Mas. Kalau membahas masalah esensi Tuhan itu kan belum tentu dia percaya adanya Tuhan gitu kan, repot. Sebenarnya yang ingin dia ini Pak siapa sih namanya tadi? Ini kita belum tahu sebenarnya. Mungkin Anda cerita dulu lah Pak, Bapak ini sebenarnya apa yang ingin Bapak diskusikan dan kami di sini dia Muslim. Bentar dulu. Kami di sini kan orang Kristen ya. Di sini ada Muslim juga nih, ada Pak Munir. Terus Bapak ini jangan pakai titik dong Pak. Kita nggak tahu nama Bapak siapa. Namanya Sebentar Bang, gimana Bang? Putus-putus Bang. Jaringan saya mungkin ya. Ya. Anda gini aja Pak. Lain kali masuk sini nge-zoom. Anda kalau mau nge-zoom pastikan internetnya bagus dulu. Gitu. Dan pakai nama lah, entah itu siapa namanya, jangan titik gitu. Kami mute dulu Pak ya. Kami coba alihkan diskusinya ke teman-teman yang lain Pak. Kan dikit enggak apa-apa. Lanjut. Lanjut Bang. Lanjut. Ayo, Allah Mas, itu berbentuk terang ya Bang ya? Berarti Allah itu berbentuk terang ya? Nggak, nama Bapak dulu siapa Pak? Ini di sini tertulis namanya cuma titik begini. Kita manggilnya apa? Itu titik putih. Jadi titik nama putih. sampean lah kasih siapa? Udahlah nama titik itu aja selesai ya. Nama sampean kasih lah siapa? Dan Mas Bagus Ya, Ngarso apa ya, siapa gitu loh. udah saya kasih tuh titik putih. Panggil titik Oke. putih aja. Panggil titik Udah. putih aja. Jadi gini Pak, titik putih ya. Artinya gini. Allah itu kan, Allah adalah terang. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dia sumber terang. Dan Yesus berasal dari Allah yang adalah terang. Karena dia berasal dari Allah yang adalah terang, maka dia juga adalah terang itu. Dan Yesus sendiri mengatakan dia terang. Jadi orang Kristen tidak mencari titik terang. Tidak mencari terang. Tetapi orang Kristen yang dicari oleh terang. Dan kami menerima terang itu. Dan kami menikmati terang itu. Dan kami bagikan terang itu. Itulah kekristenan. Iya. Berarti saya bukan Kristen ya Bang ya, karena saya pencari titik putih. Memang dirimu bukan Kristen kok. Iya. Kristen itu orang yang sudah tinggal di dalam terang, Pak, bukan mencari terang lagi. Tinggal di Iya. dalam Tinggal di terang. dalam terang itu. Terang. Aduh, ini makin rumit ini. Bukan rumit, Pak. Artinya karena Bapak berada di dalam kegelapan sehingga tidak bisa memahami terang. Iya kali ya. Iya kali mungkin gitu. Ya sama Pak, seperti rumah. Rumah itu Pak, gak bisa masuk terang kalau semua pintunya terkunci rapat. Udah begitu terkunci rapat, dicat warna hitam lagi kan. Lantainya hitam, temboknya hitam, atapnya hitam. Gak ada ventilasi udara, gak ada jendela, gak dibuka Pak. Ya titik hitam. Jadi orang yang berada di dalam titik hitam itu seperti katak dalam tempurung Pak. Nggak ngerti apa-apa. Tapi di dalam dirinya dia merasa paling hebat. Tapi karena dia nggak memiliki terang, dia nggak bisa ceritakan apa itu Pak terang. Kenapa? Karena dia di dalam tempurung yang gelap.
hadis itu. Makanya saya mencari. Iya, apalagi kalau dia sudah berada di dalam tempurung yang gelap, pikirannya tempurung pula. Gimana itu? Saya kan mencari titik terang gitu. Jadi Ya tadi memang masalahnya Bapak nggak bisa menemukan titik terang karena Bapak Disuruh sedang. jelasin aja, Le. Iya, titik terang itu apa nggak bisa dijelasin. Enggak. Mungkin sepemahaman dia dulu lah. Apa sih yang sebenarnya ada di dalam pemikiran dia? Dia mau yakini ada Tuhan atau tidak? Karena penting kan posisinya harus jelas dulu. Orang yang percaya kepada Tuhan, teis atau ateis, atau bahkan percaya pada Tuhan tetapi tidak nambah satu bang. Ini bang siapa ini? Nambah satu. Itu Tuhan itu siapa bang? Ya dari Bapak dulu, bagi Bapak itu Tuhan itu siapa atau apa? Lah saya belum tahu Tuhan kok. Ya kalau belum tahu ya saya kasih tahu. Iya, makanya saya nanya, saya nggak tahu siapa itu Tuhan. Loh, ketika Anda mengatakan siapa, itu Anda sudah punya pengetahuan sedikit. Kalau Anda mengatakan, menanyakan, coba jelaskan Tuhan itu, nah saya jelaskan. Lah, ketika Tuhan Anda itu mengatakan Tuhan itu siapa, artinya kan Tuhan itu bukan apa. Ya pertanyaan Anda diluruskan lagi. Anda ingin belajar tentang siapa Tuhan atau belajar tentang Tuhan menurut pemahaman kami? Dan saya dengar kata-kata Tuhan. Nah, Tuhan ini apa? Gitu loh. Nah, oke, gitu ya. Apa atau siapa ya, oke. Jadi gini Pak. Iya, ya. Bapak tinggal Tuhan itu apa, atau Tuhan itu siapa? Kan gitu. Gini Pak ya. Kekristenan itu pada posisi meyakini bahwa Tuhan itu ada, dan kami mengatakan Tuhan itu bukan apa. Tetapi dia juga pribadi ya. Sama halnya manusia ini memiliki pribadi. Pribadi itu adalah entitas yang memiliki aspek atau unsur jasmani maupun rohani. Nah, tapi saya nggak menjelaskan itu dulu. Lalu sebenarnya keimanan Kristen ini dasarnya apa? Jelas ya Pak ya. Itu kitab suci Alkitab kami itu adalah yang berisi kesaksian hidup manusia tentang perjumpaannya dengan Tuhan atau perjumpaannya dengan karya Tuhan. Nah, itu tertulis dalam kitab suci, Pak. Nah, lalu bagaimana iman kami ini meyakini, mempercayai bahwa Tuhan yang ada dalam kitab suci itu adalah entitas yang lebih tinggi atau entitas yang tertinggi yang apa ya, yang menguasai alam semesta ini yang kita lihat. Jadi dari hal yang sangat basic dulu, manusia dulu mungkin mencoba untuk mendefinisikan Tuhan itu sebagai akal budi agung gitu ya, yang mengatur alam semesta ini, dan itu sifatnya pasti satu, tidak mungkin akal budi agung yang mampu menunjukkan keteraturan di alam semesta ini, keharmonisasian di alam semesta ini, itu ada banyak akal atau ada banyak yang mengatur, tentu hanya ada satu. Nah, entitas yang tertinggi yang menguasai seluruh alam semesta ini, yang menciptakan atau yang membuat ini semua, itulah yang kami yakini sebagai entitas yang kami sebut Sang Pencipta atau Tuhan itu. Ini kita belum bicara isi dari kitab suci Pak ya, sebagai dasar, salah satu dasar iman kami. Tetapi ini konsepsi universal dulu Pak. Kalaupun tanpa kitab suci, kita manusia pun meyakini bahwa tidak mungkin nih di alam semesta ini yang sebesar ini, yang sedahsyat ini, tidak ada yang menciptakan. Saya saja sebagai manusia lahir dari seorang ibu. Bagaimana mungkin ibu saya ini tidak lahir dari seorang ibu lagi, dan tentunya ada sumber dari segala sumber sesuatu. Itu yang sering kita definisikan secara sederhana sebagai Sang Pencipta. Lalu bagaimana menentukan atau memastikan bahwa Sang Pencipta itu adalah Sang Pencipta yang sejati, yang memiliki kebenaran yang sifatnya mutlak? Nah, kita sudah bisa mendefinisikan, menghubungkan antara kebenaran
dengan Sang Pencipta itu. Karena Sang Pencipta itu kita yakini merupakan sumber dari kebenaran. Mengapa kita bisa mengatakan kebenaran? Karena manusia secara hati nurani, secara hakiki mampu membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi ini masih konsepsi universal, Pak. Karena kami orang-orang Kristen yang di sini belum tahu posisi teologi, posisi keimanan Bapak seperti apa. Kira seperti itu, Pak ya. Jadi itu konsepsi universal dan ada banyak yang umat manusia secara mendasar pun, secara bawaannya tanpa harus belajar agama, belajar ini dan itu, manusia mampu mendefinisikan ada entitas yang tertinggi di luar kehidupan manusia, bahkan di luar alam semesta ini yang disebut sebagai Sang Pencipta itu. Dari situ dulu, Pak. Apa yang mau Bapak tanggapi, silakan. Itu yang dimaksud Tuhan ya Bang? Ya, betul. Lalu Abang bertuhan. Yang dimaksud Tuhan itu yang tadi Abang jelaskan. Begitu ya Bang ya? Betul. Pertanyaan saya kan Tuhan itu siapa ataupun apa gitu loh. Siapa ya Sang Pencipta itu dan apa ya entitas yang tertinggi yang melampaui segala sesuatu yang kita lihat? Ya pencipta. Nah pencipta itu Tuhan. Kan tadi Bapak menanyakan siapa? Saya jawab Dia Sang Pencipta. Kemudian Bapak menanyakan apa? Saya jawab entitas yang tertinggi yang melampaui segala sesuatu yang kita lihat. Yang Abang lihat? Kita, yang kita lihat. Anda, saya lihat, rasakan, pikirkan. Saya belum melihat Bang. Entitas yang paling tinggi. Saya tidak mengatakan Anda melihat Tuhan. Entitas yang tertinggi yang melebihi segala sesuatu. Gini, entitas tertinggi yang tidak bisa kita lihat dan entitas tersebut melebihi segala sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan dan kita pikirkan. Di sini saya akan mencari gitu loh. Saya belum merasakan itu. Belum merasakan Tuhan? Menemukan. Nah, oh gitu iya, kan. nggak apa-apa, nggak masalah. Justru kami ini orang-orang yang sudah merasakan Tuhan itu berkewajiban untuk bertemu dengan Tuhan gitu ya. Ya, bertemu, merasakan, bahkan bisa dalam tanda kutip memiliki, bahkan bisa tinggal di dalam Tuhan. Banyak hal yang bisa kita korelasikan dengan Tuhan, tetapi pada hakikatnya iman Kristen mengimani bahwa Tuhan adalah tempat atau bukan suatu tempat yang artinya secara yang seperti kita lihat ya. Tuhan adalah tujuan dari kehidupan umat manusia, baik di dunia ini maupun setelah mengalami kematian. Itu adalah Tuhan. Tuhan adalah tujuan. Betul. Berarti Tuhan itu tujuan, Bang? Iya. Dari jadi, satu. Tuhan Abang itu tujuan, itu. Iya, kenapa saya tidak bermasalah dengan kata tujuan itu. Tujuan baik di dunia ini maupun yang saya cari itu yang bukan tujuannya Bang, Tuhannya itu yang saya cari, titik putihnya itu yang saya cari. Anda hidup untuk apa, saya tanya? Ya. Anda hidup untuk apa? Untuk mati. Anda hidup untuk mati. Itu kan suatu hal yang kenapa belum mati sekarang? Ya karena belum waktunya mati. Oke. Jadi kalau hidup untuk mati, Bang. Kalau nggak mati untuk apa? Ya. Mati untuk apa? Halo? Ya, mati untuk apa? Pertanyaan saya sederhana kan. Kalau mati untuk apa? Saya belum tahu karena saya belum mati. Anda bisa mengatakan hidup untuk mati, tapi Anda tidak memahami arti mati. Lalu mati itu apa? Makanan, minuman, atau apa, Pak?
Masa abang nggak tahu mati? Ya makanya saya bertanya mati menurut Anda itu apa? Karena tadi saya tanya mati untuk apa, Anda tidak tahu. Mati tidak hidup lagi, gitu bang. Mati untuk hidup lagi. Jadi gini ya, di sini artinya gini Pak Titi Putih. Jadi rasa tidak nyambung untuk bicara, tetapi saya maklum. Jadi kalau Bapak tidak mengerti bagaimana orang mati dan untuk apa orang mati, maka disinilah pentingnya kita mengenal orang yang bangkit dari mati dan menjamin manusia bangkit juga hidup dari kematian. Di situ Pak. Dan setelah saya mencari sosok yang demikian, Kita mati lalu hidup lagi gitu ya bang ya? iya, jadi mengapa manusia mati, untuk apa manusia mati, apa yang terjadi dalam kematian. Hal ini kita harus berguru kepada sosok yang pernah mati, bangkit dari mati, dan menjamin manusia lepas dari kematian. Dan saya, sebentar dulu. Iya, lanjut. Dan sosok yang sudah mengalami dan melewati itu, yang saya tahu hanya satu, itulah Yesus. Jadi ketika Yesus berbicara tentang kebangkitan, saya percaya karena dia sudah bangkit. Ketika dia berbicara kehidupan, saya tahu, saya percaya karena dia sudah hidup dalam kemuliaan. Iya. Ketika berbicara semuanya tentang itu, di situ Pak. Jadi Bapak tidak bisa memahami apa yang kupahami karena Bapak tidak bertemu, belum mengalami yang namanya berjumpa dengan orang yang mati, bangkit, mulia, dan naik ke surga. Jadi ibaratnya kalau kelas Pak, Bapak kan masih belajar untuk memahami apa itu kematian. Sementara kami sudah mengalami, sudah merasakan, sudah menerima pengajaran dari sosok yang sudah mati, bangkit, hidup mulia, dan naik ke surga. Dan kami menantikan dia datang. Jadi level informasi yang Bapak miliki dengan kami itu ya lantai 1 dengan lantai berapa begitu. Iya. Ah, seperti itu Pak. Tapi kemarin gini bang, tahun 2018, tahun 2018, tetangga saya mati, lalu hidup lagi. Apa itu yang dimaksud? Hidup lagi, sekarang masih hidup? Masih hidup. Mati nggak nanti itu? Nah? Mati nggak dia nanti? Saya nggak tahu kalau mau mati. Matinya itu udah berapa hari dia mati? Matinya itu? Iya. Itu sampai di ini nggak berapa hari sih, itu kan mati ya. Dikubur nggak? Itu dikubur, ada dikubur mau ditimbun tanah, nah itu gerak lalu diangkat lagi. Oh, berarti belum mati dong. Belum mati itu ya? Iya, itu namanya mati suri. Oh, mati suri. Mati yang saya maksud itu benar-benar mati, dikubur dia. Nah itu baru mati. Kalau kayak gitu nggak mati, itu pingsannya itu. Cuma mungkin pernyataan dari dokter gitu kan, ini mati. Nah ya berarti mati kok. Enggak, itu mati suri namanya itu. Oh, beda ya? Iya, beda. Yang dimaksud mati seperti apa itu bang? Ya mati beneran, udah dikubur, udah 3 hari udah dikubur. Kematian itu sebenarnya kalau dari yang sangat esensi itu keterpisahan manusia dari Sang Pencipta. Terlepas dari pencipta itu salah satu definisi tentang kematian. Keterpisahan manusia dengan Tuhan. Keterpisahan dengan Tuhan. Lalu ketika hidup lagi nanti? Ya saat ini kita mengalami kematian nih Pak. Sebenarnya gini. Enggak bang. Ini bang. Ya silakan bicara. Yang dimaksud mati kata abang itu barusan ya. Kita terpisah dengan Tuhan. Nah, semuanya saya mati 1 minggu lalu hidup lagi, gitu kan? Berarti nyambung lagi dong.
Bukan itu pengertian kematian kami yang saya tadi jelaskan, Pak. Oh iya, lanjut. Jadi yang tadi Bapak tadi barusan jelaskan itu kan kematian jasmani ya. Tetapi makna atau arti kematian menurut iman Kristen yang berdasarkan Alkitab dan sesuai dengan konteks penciptaan manusia, kematian itu adalah keterpisahan manusia dari hadirat Allah, dari kodrat ilahi. Seharusnya manusia ini memiliki kodrat ilahi meskipun manusia bukan sang Allah itu atau sang ilahi itu. Tetapi manusia ini terlepas dari keberadaan di dalam hadirat Allah atau kodrat Allah itu. Nah, ini yang kita rasakan, makanya saat ini manusia itu tidak seperti kondisi yang seharusnya. Seharusnya tubuh ini tidak mengalami kematian, sakit penyakit. Seharusnya dunia ini tidak ada peperangan. Seharusnya alam semesta ini atau bumi ini itu tidak, dalam tanda kutip, sakit seperti ini, rusak gitu ya. Hewan-hewan tidak memiliki sifat yang buas, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kondisi yang rusak seperti ini yang kami artikan sebagai kematian secara kodrati, Pak. Terlepas dari kodrat ilahi. Lalu apa yang melepaskan dan mengapa bisa dan seterusnya, itu yang nanti bisa kami jelaskan menurut iman Kristen. Tapi secara mendasar, pengertian tentang kematian itu adalah keterpisahan dengan Allah. Dan kami saat ini iman Kristen menemukan atau dijangkau oleh Tuhan tersebut supaya kami ini menjadi hidup lagi, menemukan hidup yang semula, yang seharusnya. Hidup kekal secara jasmani dan rohani, dan hidup di dalam kodrat ilahi. Kodrat kemanusiaan kita sebagai manusia akan menjadi satu dengan kodrat ilahi. Meskipun kita ini bukan sang ilahi, tetapi kita diperkenankan mengambil kodrat ilahi itu. Jadi kami orang Kristen sedang menjalani napak tilas, Pak, untuk menggapai tujuan tersebut, menemukan esensi kehidupan yang semula. Gitu, Pak. Menemukan esensi yang semula ya, Pak. Iya, betul. Berarti belum menemukan, Pak. Sedang, Pak. Jadi ada 3 tahapan, Pak. Sudah, sudah, dan sedang, dan nanti pada akhirnya adalah akan mencapai tujuan yang sejati. Sudah, sedang, dan ada kesudahan yang sejati. Sudah yang pertama itu bagaimana kami menemukan jalan itu, dan sekaligus sudah memastikan bahwa jalan itu adalah jalan yang satu dan satu-satunya dari Sang Pencipta. Sedang adalah kami sedang disiapkan, dikuduskan, dipisahkan untuk kami dapat mencapai tujuan akhir hidup kami. Dan sudah yang ketiga adalah kami sudah menemukan esensi yang sebenarnya yang semula. Gitu, Pak. Ini berarti sama dengan saya, Bang. Belum menemukan, Bang. Belum mencapai yang sepenuhnya, Pak. Tapi kami sudah mendapat semacam, ya sebagian ya. Karena bisa saja kami terlepas dari tujuan itu. Tapi kami paling tidak sudah mendapatkan titik terang di mana kami akan ini berjalan. Karena pada akhirnya ketika kami mati sebagai manusia, baik jasmani dan rohani terlepas dari Allah, kami buta. Tetapi ketika Allah menjangkau kami, pada akhirnya kami menemukan 2 hal, yaitu menemukan jalan, dan yang kedua menemukan esensi tujuan hidup kami itu. Ibaratnya gini, kami sudah dapat jalannya, sudah dapat tiketnya, sudah dapat materainya. Tinggal meresmikan nanti, Pak. Iya, tinggal gunting pita. Iya, tinggal gunting pita. Di mana nanti gunting? Iya, gunting pitanya itu bukan kayak pita. Gunting pita ketika kami mati disambut oleh Yesus. Ada kok, Pak, dikatakan di situ. Nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, kami yang masih hidup akan diubahkan untuk memiliki tubuh kemuliaan, diangkat ke surga. Orang yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Yesus dalam tubuh kemuliaan untuk masuk bersama-sama ke dalam kerajaan surga itu.
Kok Yesus yang Pak? Kan otoritas untuk kehidupan kami itu kan sudah diberikan kepada Yesus. Jadi Bapa memberikan segala kehendak dan Siapa yang karyanya. otoritas itu, Pak, yang memberikan otoritas ke Yesus? Siapa Ya, itu? Bapa di surga, Allah itu. Lah Bapak di surga. Iya. Bapa yang di surga memberikan otoritas untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami di dalam Yesus. Seperti itu, Pak. Itulah Berarti Yesus, ya. Berarti Yesus mendapat apa ya namanya, otoritas itu dari Bapak ya? Iya. Dan Yesus mengaku itu kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu jelas. Nah, sekarang Bapak siapa? Hah? Itu siapa Bapak? Ya Bapak itu Allah Sang Pencipta. Bah, sudah dijelaskan tadi Bapak. Kok nggak ingat? Jadi gini Pak, titik putih. Maaf lah Irban. Jadi gini Pak. Konsep kekristenan adalah Allah yang menjangkau, Allah yang hadir, bukan Allah yang bersembunyi di satu tempat yang tidak bisa dijangkau, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau manusia yang perlu ditolong ini. Nah, sekarang kita bicara teknisnya. Bagaimana Allah itu, cara kerjanya. Kan misalnya Bapak ini panitia gitu kan, membuat satu konsep, proposal. Di situ ada bagian yang namanya teknis pelaksanaan. Nah, jadi Yesus Kristus adalah substansi utama dari cara Allah menyelamatkan manusia. Jadi Allah kami tidak menyelamatkan manusia itu dengan melanggar misalnya gini Pak, yang tambal sulam begitu tidak, tapi misalnya gini, Allah menciptakan manusia agar tidak berdosa. Ketika manusia berdosa, kemudian Allah bim salah bim mengampuni gitu kan, tidak seperti itu Pak. Tetapi manusia ini memiliki esensi ilahi yang memiliki gambar dan rupa Allah meskipun bukan Allah, tapi kami ini memiliki sifat-sifat ilahi. Resikonya, konsekuensinya adalah begini Pak, ketika kami ini bisa sangat taat, sangat kudus, artinya kami ini juga bisa tidak kudus. Tapi bukan berarti kami ini adalah orang yang tidak kudus, tidak. Karena kami makhluk yang sangat diberikan, kita ini ya, bukan kami lah, kita, Anda dan saya sebagai manusia, itu makhluk yang sangat mulia dan sempurna, meskipun bukan maha sempurna. Nah, ketika manusia ini rusak dan terlepas dari Allah karena perbuatan manusia itu, lalu mengapa Allah tidak langsung menolongnya? Malah nanti pertanyaannya, nanti mengapa Tuhan menciptakan manusia? Kan tidak seperti itu cara kerja Tuhan. Tuhan maha tahu bahwa manusia ini akan jatuh dalam dosa, meskipun Tuhan tidak menginginkan manusia berdosa. Nah, ketika sudah berdosa dan terlepas dari Allah, Tuhan itu memiliki ketetapan atau memiliki rencana dan juga memiliki cara untuk melakukan rencana tersebut. Nah, Yesus Kristus itu adalah esensi tentang cara Allah menyelamatkan manusia. Seperti apa penjelasannya ya? Tergantung dari Bapak bertanya ya. Saya tidak mau menghabiskan banyak penjelasan, malah nanti mengikuti alur berpikir Bapak saja lah, kira-kira gitu. Silakan. Iya. Berarti kan Tuhan Bapak itu Yesus atau Bapak Allah gitu loh. Bukan. Yesus Kristus itu manusia sama seperti Bapak dan saya. Yesus Kristus adalah juru selamat yang membimbing umat manusia untuk menemukan Allah yang sejati. Lalu mengapa Yesus Kristus juga disebut sebagai Allah yang sejati meskipun dia bukan Allah? Karena dia adalah dia adalah jalan bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Bukan ke situ saya, Pak. Maksudnya ya berarti Yesus bukan Tuhan kan gitu, Pak. Yesus memang bukan Tuhan, kalau Tuhan itu Allah Bapa, bukan Pak. Itu justru di dalam sejarah dogmatika Kristen dan gereja itu adalah bidat, penyimpang, ajaran sesat Pak. Berarti Yesus kami mengatakan ini orang Islam juga, titik putih orang Islam ternyata. Ya nggak apa-apa kan, dia tidak mengakui Islamnya kan, belum mengakui ya, kita anggap bukan Islam. Jadi gini Pak. Kok bukan Islam gimana Pak? Kok ke Islam? Anda kan belum mengatakan Anda Islam ya, saya menganggap Anda bukan Islam. Dengan pertanyaan Bapak sudah ketahuan, gitu loh Pak. Enggak udah, jangan dibahas itu.
tugas Bapak itu, ya tugas Bapak tinggal jawab pertanyaan saya. Nggak usah Ya, mengklaim Islam, Ya, saya Kristen, saya ateis. Kalau kami nggak mau jawab, kenapa? Gimana? Nggak apa-apa kalau nggak mau jawab. saya mau jawab sih, saya nggak apa-apa. Udah, gitu ya. Gantian ditanya dong, jangan gitu. Ya udah, silakan. Ya gantian Saya ditanya. Anda percaya adanya Tuhan atau percaya Tuhan tidak? Udah itu doang. Saya kan lagi nanya, Tuhan Bapak itu Yesus, bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Makanya saya tanya balik, Anda percaya enggak kalau Anda sudah mengenali Tuhan Yesus itu bukan atau Allah itu, ya itu berarti Anda tahu Tuhan. Saya belum kenal Tuhan. Enggak, dengan pertanyaan Anda, dengan pertanyaan Anda, ya saya memaklumi Pak Wawan, bahwa suara dari Anda samping cukup kencang. Iya. Pak Anda itu tahu Tuhan. Nah, Anda percaya enggak ada Tuhan? Dia itu dengan tahu. Sabar dulu. Dengan Biar Anda mengatakan, oh berarti Yesus itu bukan Tuhan atau Tuhan, berarti Anda tahu Tuhan. Atau entitas atau etimologinya atau apa kayak lah, gitu loh. Dari awal saya kan udah ngomong, Pak. Saya pencari titik terang kebenaran. Tapi Anda dengan bertanya seperti itu menyatakan diri Anda tahu Tuhan. Ya udah, kalau gitu saya nggak mau bertanya lagi. Jadi Jadi Anda gini. sekarang saya yang bertanya, Anda tahu Tuhan tidak? Artinya, kok Anda bisa menyatakan, oh Yesus bukan Tuhan, oh Yesus Tuhan. Itu berarti Anda kan tahu. Dia tadi lagi bertanya, bukan menyatakan. Saya dengar, Pak. Saya tadi kan dengar, Pak. Makanya saya nanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, apa salahnya saya tanya? Oke, Kan gini aja. Menurut udah, Bang. Pak, bentar. Dulu, Bang. Kalau saya jadi salah di sini nanya, ya saya pamit itu aja. Bukan, bentar. Yang Pak Titi Putih pahami tentang Tuhan itu apa sih? Itu dulu mungkin perlu. Tapi saya nanya juga. Iya, bentar. Tuhan itu Artinya apa? Itu jawabannya juga belum pas. Oke. Bapak mengatakan sebentar. Gitu loh, kalau belum pas. Tenang. Calling down. Nah, tadi Bro Edo menurut hemat saya sudah dijawab dengan baik sekali. Tapi kalau Bapak katakan tidak tepat, berarti Bapak harus bisa memberikan jawaban yang tepat. Saya seorang guru, ketika saya mengatakan murid saya menjawab dengan salah atau tidak tepat, saya tentu bisa memberikan jawaban yang tepat, Pak. Kalau saya mengatakan kamu salah, tapi saya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, namanya saya bodoh. Bahkan di atas bodoh, Pak. Sekarang kalau memang jawaban tadi salah, tidak tepat, tolong Bapak luruskan supaya Bapak jangan hanya mengatakan salah, tapi tak bisa menunjukkan yang benar. Coba, Pak. Saya nanya. Tadi kan nanya saya, Tuhan itu siapa, apa? Iya, dijawab. Dan saya berarti Terus Bapak Yesus. bilang jawabannya tidak tepat. Pertanyaannya sekarang, yang tepat bagaimana? Kurang pas, Pak. Iya, yang Kurang pas bagaimana? Yang pas bagaimana? Pahami, belum bisa saya pahami gitu loh. Jadi jangan bilang Pak belum pas. Artinya Bapak yang tidak bisa memahami. Makanya Bapak sebagai orang Kristen, Pak, bukan mengklaim saya. Bukan, tadi ada kalimat Bapak mengatakan jawabannya itu tidak tepat. Iman Bapak. Nah, Iya. kalau kayak caranya Tadi kan Bapak bilang jawabannya tidak tepat. Kurang pas. Iya, kurang pas. ya, coba dipaskan. Kalau kurang pas, berarti yang pas bagaimana? Nggak bisa lagi kami membuat jawaban lain. Siap. Yang pas bagaimana? Bapak jelaskanlah. Saya belum bisa menjelaskan Tuhan karena saya bukan Tuhan. Yang bisa menjelaskan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Bapak dari tadi kan menjelaskan tentang Tuhan. Kalau saya pribadi, saya tidak bisa dan tidak mungkin mampu menjelaskan tentang Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Berarti Bapak tidak pantas mengatakan jawabannya tidak pas.
Jawabannya saya tidak tahu, itu yang tepat. Kalau Bapak bilang tidak pas atau tidak tepat, berarti Bapak sudah punya jawaban. Tapi kalau Bapak bilang saya tidak mengerti, ya sudah. Beda Pak, tidak mengerti, tidak tahu, tidak pas, itu beda. Ya udah itu, udah. Nah, Itu udah ya. Iya udah kalau gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan dalam pengertian seperti yang dijelaskan tadi. Tapi dia adalah firman-Nya, Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Lanjut. Tuhan Bapa itu siapa? Tuhan saya itu adalah Bapa di surga, Allah Sang Pencipta. Nah gitu dong. Kan enak saya dengarnya. Berarti Tuhannya Bapa adalah Allah Sang Pencipta. Berarti Yesus adalah yang disuruh Bapa, kan gitu. Itu Iya. saja itu, Pak. Yesus firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah menjadi manusia. Nah, itu. Yang disuruh Bapa, gitu kan? Iya, diutus Ya Bapa. memang Yesus itu rasul, nabi, kenapa sih? Salahnya apa? Ya nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Kan gitu. Ya, betul. Terus? Aku bantu jelasin gini. Nah, gini, memang Yesus itu gini Pak, bukan Tuhan gitu Bang. Tapi ada tapinya Bang Titik. Tapi Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri katanya. Tanya enggak percaya. Ya lanjut. Gimana Pak maksudnya Pak? Yesus bukan Tuhan. Dengarin kopimu kental, Nornir. Tajus. Kan ini kan benar kan penjelasan aku. Yesus bukan Tuhan kan. Tapi Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Gitu Bang. Oke. Saya jelaskan sama Pak Titi Putih. Supaya Bapak ini mendapatkan gambaran diskusi yang lebih terarah ya. Tuhan dan Allah dalam konteks Kristen itu berbeda Pak artinya. Karena dalam bahasa Yunani-nya Tuhan itu dari kata kurios. Sedangkan Allah itu dari kata theos. Mungkin Bapak pintar bahasa Inggris supaya lebih gampang. Allah itu God, Tuhan itu Lord. Nah, sejauh ini Pak Titi Putih mengerti? Allah itu God. Ya Pak ya. Terus Tuhan itu Lord bahasa Inggrisnya. Nah, ketika saya nanya Tuhan Bapak siapa? Allah di surga. Sekarang kita mulai lebih ilmiah ya. Oke. Siapakah Tuhan Bapa? Bapak tanyakan begitu. Tuhan ini kan sebenarnya gelar ya. Gelar. Karena Lord itu dalam konteks bahasa Inggris itu bisa dipakai kepada Sang Pencipta, tapi bisa juga dipakai kepada raja, pangeran, atau orang terhormat. Jadi kalau Bapak katakan Tuhan Bapa siapa? Allah Sang Pencipta juga adalah Tuhan buat aku, dan Yesus juga adalah Tuhan buat aku. Karena Tuhan di situ artinya kan penguasa, Lord. Bedanya apa? Allah Sang Pencipta adalah penguasa buat aku, tetapi dialah yang maha kuasa, sumber kuasa. Sedangkan Yesus adalah penguasa buat aku, tetapi kepenguasaan Yesus adalah dari Bapa. Karena kata Tuhan itu sebenarnya artinya itu sama dengan Tuhan juga. Dari kata Melayu. Saya kasih satu gambaran lagi sama Bapak. Presiden itu gelar. Pak Jokowi itu presiden. Tapi dulu Tipatul Sembiring juga presiden. Cuma satu presiden RI, satu presiden partai. Jadi kata presiden bisa berubah makna tergantung konteks. Demikian juga dengan kata Tuhan bisa berubah makna tergantung Tuhan. Bahkan kata Allah pun bisa berubah makna tergantung alamat dari kata itu atau konteks kata itu digunakan.
Ini harus dipahami Bapak dulu, supaya nanti Bapak bisa mengerti bertanya, siapakah Tuhan orang Kristen? Sejauh ini Bapak bisa mengerti? Tadi Allah dapat berubah juga gitu ya Pak ya. Allah itu Berubah. bisa berubah artinya. Berubah. Iya. Berubah Tergantung artinya. konteks. Contoh, agama suku, mereka juga memanggil Allah. Orang Kristen juga memanggil Allah. Apakah yang dimaksud Allah yang sama? Tidak. Jadi kata itu bisa maknanya berubah, terletak pada konteksnya juga. Karena Allah itu bagi orang Kristen bukan nama, Pak. Tapi itu juga adalah sebutan otoritas, kepenguasaan. Ya. Berarti Yesus juga Allah. Yesus bukan Allah, tapi dia Tuhan. Tetapi dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu bahasa sederhananya, Pak. Yesus bukan Allah. Iya. Tapi firman Allah. Dia kan bukan Allah berarti Pak namanya Pak. Saya tanya sama Bapak. Bapak manusia? Ya dulu Pak. Jelas manusia, saya bukan kambing Pak. Oke. Pikiran Bapak ada nggak di dalam diri Bapak? Pikiran saya? Iya. Iya. Oke. Pikiran Bapak itu Bapak juga? Pikiran Bapak itu apakah Bapak juga? Pikiran saya. Iya. Apakah itu Bapak juga? Iya. Oke. Tapi Bapak apakah hanya pikiran? Iya Pak. Pikiran Bapak itu apakah Bapak? Iya. Sekarang apakah Bapak hanya pikiran? Saya? Iya. Apakah Bapak hanya pikiran? Saya manusia yang punya pikiran. Oke. Tapi pikiran Bapak itu adalah Bapak juga kan? Bukan saya Pak. Oh, pikiran Bapak bukan Bapak? Iyalah. Terus siapa Pak? Ya pikiran saya Pak. Oh, berarti pikiran Bapak di dalam diri Bapak? Nah, pikiran saya itu bukan saya. Iya, pikiran Bapak di dalam diri Bapak. Saya punya pikiran, saya tidak mengatakan di dalam. Oke, pikiran Bapak yang Bapak punya itu di dalam diri Bapak atau di luar diri Bapak ini? Saya manusia, punya pikiran, iya punya pikiran. Nah, pikiran saya apakah saya? Bukan saya, tapi pikiran saya. Saya ganti pertanyaannya. Pikiran Bapak itu di dalam diri Bapak enggak? Apanya? Pikiran Bapak di dalam diri Bapak? Saya nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Jadi kalau Bapak tidak tahu bahwa pikiran Bapak di dalam diri Bapak atau di luar diri Bapak, saya pikir Bapak nggak bisa berbicara lagi, Pak. Harus Bapak temukan dulu jati diri Bapak, supaya Bapak bisa bicara dengan orang. Kalau Bapak nggak tahu di mana pikiran Bapak, saya berbicara dengan orang yang tak punya pikiran, Pak. Sia-sia. Pantasan lo dari tadi nggak nyambung ngomong sama Bapak ini. Pikirannya aja nggak tahu di mana. Aku aja nggak punya otak. Aduh, aku aja nggak punya otak. Pantasan dari tadi nggak nyambung. Rupanya dia nggak tahu di mana pikirannya. Ampun. Kalau ini rupanya titiknya, makanya dari tadi nggak nyambung. Kalau Bapak nggak tahu pikiran Bapak di mana, maka saya berbicara dengan orang yang tak tahu pikirannya di mana. Pikiranku, Pak Erben, pikiranku melayang-layang, Pak Erben. Jadi nggak ada pada diriku. Melayang-layang. Sekarang saya balik nanya. Pikiran Bapak di mana? Pikiran saya di dalam diri saya, Pak. Seperti apa itu? Hah? Seperti apa? Pikiran saya. Ya inilah yang Bapak dengarkan ini kan bagian dari keluar dari pikiran saya, Pak. Semua kata-kata saya tadi dari pikiran saya itu. Sebentar, nggak usah panjang lebar. Ya, pikiran Bapak di mana? Di dalam diri Bapak. Iya. Saya nanya, di mana itu tempatnya? Dalam di diri otak saya. Lah. Di otak. Otak kan berpikir, tapi menjadi satu kesatuan juga di dalam kemanusiaan saya.
Kan otak bekerja itu bukan terlepas dari saraf, kita nggak menjadi satu Takutnya kesatuan. kita jelaskan pun Pak Edo nggak ngerti Eh, ya, karena dia nggak tahu pikirannya di mana, susah Kan juga ini. kan Bapak sering dengar kayak gini, pikir pakai otak. Nah, nggak ada pikir pakai dengkul gitu, Pak, nggak ada. pikiran itu otak atau apa gitu loh. Bapak tanya ke anak kecil itu bisa tahu, Pak. Kalau mikir tuh pakai apa? Pakai otak. Nah, kalau Bapak nggak tahu ya saya nggak tahu nih Bapak anak kecil atau apa. Pikiran itu bukan otak ya Pak ya. Mana tadi itu yang bilang saya nggak ada pikiran itu? Kan Bapak sendiri yang bilang Bapak nggak tahu pikiran Bapak ada di dalam diri Bapak atau tidak. Saya kan Gini, nanya. ketika Bapak lagi gini ya, ketika Bapak ini berpikir, Ya, itu Bapak pastikan pikiran Bapak itu jangan ditinggal di WC. saya nanya, pikiran itu seperti apa sekarang? Kok bisa Pikiran, Anda kita melihat gini. Saya tanya Pak, angin seperti apa? Loh. Bingung kan? Oh. Jawab Pak dulu Pak saya Pak. Ya saya menjawab dengan jawaban, dengan pertanyaan. Saya menjawab dengan pertanyaan, jawab. Bapak bisa tahu angin itu dari mana? Pak, Pak. katakan tadi pikiran Bapak ada di diri Bapak. Ya dong. Nah, untuk mengatakan seperti itu berarti Bapak pernah melihatnya. Kan enggak gitu. dong. Bapak pernah melihat angin nggak? Oh, bingung. Aduh. Maaf Pak, pendidikannya apa ya Pak ya? SMA, SD? Maaf ya, ini nanya jujur gitu. Repot Pak. Oh, repot. Pendidikannya repot. Saya nanya belum dijawab malah Bapak nanya. Ya jawaban saya tadi, Bapak bisa melihat angin tidak? Saya pengen belajar melihat angin. Atau nggak usah angin lah. Ketika Bapak kentut, Bapak bisa lihat nggak kentut Bapak? Putih, apa ke asap gitu apa? Saya nanya, Bapak tadi menganalogikan pikiran dengan saya. Nggak menganalogikan. Saya mengatakan pikiran ada di dalam diri manusia. Bapak itu tadi, Pak. Oh, nggak bisa jawab. Gini. Ya. Dari tadi Bapak tuh nanya, orang nanya itu ada dua, nggak tahu atau belum. Kalau tahu ngapain saya nanya, Pak? Iya, saya nanya satu kali aja, masa nggak boleh? Bapak pernah ngeliat angin nggak? Kalau saya tahu, Pak, malah saya nanya, saya yang blok, gitu loh, Pak. Oh, berarti blok ya, memang blok. Ya, iya. Gini. Kalau orang tahu itu, Pak, nggak ada gunanya nanya. Oh, berarti sekarang Bapak ini blok ya, posisinya sebagai orang goblok gitu. Nggak apa-apa. Saya kan gini. Kalau saya udah tahu, saya nggak mungkin nanya. Kalau saya nanya, itu namanya goblok. Ngapain saya nanya kalau sudah tahu? Kalau nanya itu namanya goblok. Oh, berarti Bapak tadi itu nanya goblok ya. Makanya saya pertanyaan saya simpel. Bapak bisa melihat angin tidak? Supaya Bapak bisa mengerti ya, saya punya dasar ini nih KBBI. Bapak tahu nggak KBBI? Ini nih KBBI ya. KBBI ya, Pak. Pikir, akal budi, ingatan, akan angan. Ini kata benda. Kata benda. Tahu Bapak kata benda? Ya. Tahu lah, orang goblok mah tahu. Lanjut lah. Kata dalam hati, pertimbangan. Nah itu Pak. Jadi pikir itu akal budi kita, ingatan, angan-angan itu ya bisa diartikan. Tapi kalau nanti Bapak mau masuk ke bahasa Yunani, ada namanya rasio Pak atau logos. Itu berbicara ilmu, pengetahuan, hikmat. Nah, di situ Pak ya. Jadi ini Pak, KBBI akal budi. Akal budi di mana? Ya di dalam diri lah Pak. Nggak mungkin di luar diri. Kalau ada, yuk. Sorry saya potong Le. Nah, ini jangan ditutup ya screen-nya. Saya tanya Pak titik putih ini ya. Kalau Bapak dipotong kakinya, Bapak masih bisa bicara tidak, Pak? Kaki saya dijawab. Nggak usah dijawab lah. Saya jawab masih bisa. Apa kalau dipotong tangannya masih bisa berkata-kata, masih bisa menjawab, berpikir gitu kan? Nah, Bapak kehilangan misalnya, ya maaf gitu ya, 2 kaki, 2 tangan.
masih bisa berpikir gitu kan, masih bisa berkata-kata, membuat sesuatu gitu. Nah, contohnya sekarang ini Bapak nge-zoom itu kan, nge-zoom kan Bapak pasti pakai pikiran gitu ya, meskipun pikiran masih kita perdebatkan ada di mana gitu. Nah, sekarang kalau yang dipotong itu kepala Bapak, masih bisa mikir nggak Pak? Misalnya Bapak tanpa kepala ya, terus Bapak punya tangan, misalnya gitu ya, bukan saya niatnya memotong kepala, masih bisa nge-zoom gitu. Kan tidak. Berarti ada yang namanya bagian tubuh manusia yang sangat penting, yaitu kepala. Di situ ada yang disebut dengan otak. Nah, otak itulah ya sebagai pusat di tubuh kita ini. Ini suara dari mana sih, Wong Deso ini siapa? Dimul dulu, agak noise. Ya, jadi sangat penting itu posisi kepala itu. Nah, di dalamnya ada otak. Dari otak itulah timbul pemikiran dan segala sesuatu. Gitu. Meskipun otak itu tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung organ-organ tubuh yang lain, termasuk panca indera dan seterusnya, saraf-saraf dan seterusnya. Gitu. Silakan lah itu. Jadi udah mengerti Bapak ya pikiran Pak ya, supaya nanti kita ngajari Bapak lagi. Tapi ngomong-ngomong ini Bapak udah temukan nggak pikirannya di mana? Punya aku masih melayang-layang lah. Jadi pikiran melayang-layang itu bagian dari aktivitas berpikir, tapi bukan pikiran itu aktivitas berpikir Pak. Begitu caranya. Maksudnya melayang-layang gimana? Melayang-layang itu aktivitas berpikir. Semuanya dia tanya tuh. Kata-kata yang sederhana pun terus ditanya ini. Saya kan nggak tahu Pak. Ganti pemain aja lah. Ya saya kan nggak tahu. Semuanya nggak tahu diri. Ya wajar kamu nggak tahu. Karena pikiranmu pun nggak tahu kau di mana. Coba mana lah kawan. Ini ya. Kan ada orang itu nggak tahu ya. Tetapi nggak taunya itu ditempatkan dengan baik gitu loh. Setiap kali ini nggak tahu. Itu kan antara, ya saya curiga jangan-jangan pikirannya ketinggalan ketika di mana ya. Dia lahir itu pikirannya 50% gimana? Tinggalan di rahim orang tuanya gimana? Pikiran sudah Pak. Saya nggak penting, masalah pikiran nggak penting itu. Nggak penting ya. Tadi saya mau nanya satu aja ya. Bapak bisa ngeliat angin nggak tuh? Nggak bisa. Bapak mengatakan itu angin dari mana? Rasa Pak. Nah, pikiran itu tidak bisa dilihat Pak, tapi bisa dirasakan. Ya Pak. Pikiran sudah Pak. Oh sudah ya, sudah menyerah ya. Yaudah, lanjut. Masalah pikiran, masalah titik terang. Keren ya Pak, jawaban saya keren ya. Ya keren. Makasih. Tanya ke aku dong tentang pikiran. Nggak penting, jangan itu nggak jelas. 1400 tahun nggak jelas dia, masih bingung, masih gontok-gontokan itu. Enggak, kalian 11-12 nih ya. Enggak. Coba nanya satu kali aja tentang pikiran. Apa itu pikiran gitu? Ya kalian berdua nanya lah. Dua-duanya kan putra. Jawaban aku gini, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala. Kalau gitu apa dong, kaki. nyanyi bareng ya.